Ketut Suta, apa saja faktor pengendala sehingga di Kabupaten Donggala vaksinasi lansia dan anak masih belum mencapai target? Ya, Nur Saleh dan juga Tribuners. Jadi capaian vaksin COVID-19 tingkat lansia dan anak usia 6 sampai 11 tahun di Kabupaten Donggala memang terhitung masih rendah per 1 Februari 2022. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Donggala, Muzakir Ladoali mengatakan target lansia itu sebenarnya ditargetkan mencapai 60%. Namun saat ini terhitung hanya mencapai sekitar 46,7%. Adapun faktor penyebab itu dikarenakan lansia merupakan kelompok rentan dengan penyakit penyerta, sehingga secara teknis dan bersyarat tidak semua lansia itu bisa dilakukan ataupun menerima dosis vaksinasi. Selain itu juga lansia yang bisa menerima vaksin, ada beberapa pihak keluarga yang tidak mengizinkan atau belum mengizinkan orang tuanya untuk dilakukan vaksinasi. Sementara itu untuk vaksinasi kelompok anak saat ini masih mencapai 12,6%. Dari ditargetkan berdasarkan data proyeksi itu mencapai 35.000 anak usia 6 sampai 11 tahun di Kabupaten Donggala. Kepala Dinas juga menjelaskan terhambatnya pencapaian vaksinasi anak itu dikarenakan masih banyak orang tua yang tidak menginginkan anaknya itu divaksin karena disebabkan masih ada orang tua yang terhasut oleh adanya berita-berita hoax tentang dampak buruk vaksinasi. Adapun dia juga menjelaskan untuk kedepannya mungkin masih dilakukan sosialisasi kepada siswa tersebut. Ya, rekan Suta, apa tindakan selanjutnya Dinkes Donggala untuk dapat segera mempercepat target vaksinasi tersebut? Ya, jadi berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kesehatan Donggala, jadi untuk mengatasi atau mempercepat capaian vaksinasi tersebut akan terus gencar melakukan sosialisasi tentunya ke lansia maupun ke siswa dengan bersinergi terhadap unsur terkait seperti tenaga kesehatan dan juga TNI Polri. Sedangkan strategi khusus yang dilakukan untuk usia anak 6 sampai 11 tahun yaitu dengan cara melakukan sosialisasi ke sekolah bersamaan dengan vaksinasi. Karena sebelumnya yang dilakukan itu dari pihak pemerintah menggelar sosialisasi, kemudian sehari setelah itu baru dilakukan kegiatan vaksinasi. Namun strategi itu dianggap mengurangi minat orang tua ataupun siswa untuk melakukan vaksinasi. Jadi untuk saat ini dilakukan dengan strategi sosialisasi sambil melakukan vaksinasi bersama. Oke, baik rekan Suta. Tribuners, kami akan menyajikan video liputan langsung reporter Tribun Palu terkait vaksinasi lansia dan anak di Kabupaten Donggala. Kabupaten Donggala tertanggal 1 kemarin capaian vaksinasi untuk keseluruhan itu 76,4%. Dari itu yang menjadi titik perhatian kita ini adalah vaksinasi kelompok lansia yang merupakan vaksin indikator untuk harus kita kejar minimal 60%. Tetapi sampai dengan tanggal 1 Februari ini kita baru mencapai 46,7% untuk lansia. Kemudian berikutnya yang sedang digalakan ini menyusul pelaksanaan vaksinasi kelompok umur 6 sampai 11 tahun itu juga baru 12,6% dari total 35.000 kelompok sasaran yang tersebar di 16 kecamatan. Kemudian yang berikutnya tentang vaksin kelompok umur 6 sampai dengan 11 tahun itu menjadi kendala juga. Masih banyak orang tua yang tidak menginginkan anaknya untuk divaksin. Adanya beberapa masalah-masalah atau video yang mereka dapatkan bahwa katanya anak-anak yang divaksin setelah divaksin ada beberapa yang dampak daripada itu. Nah, sehingga pemerintah Kabupaten Donggala mewajibkan seluruh sekolah yang menjadi sasaran vaksin itu harus diberikan sosialisasi. Sosialisasi hari ini dijeda 1 hari kemudian lakukan vaksinasi.
Tapi dengan dilakukannya begitu bukan malah bertambah anak murid yang datang esok hari, malah berkurang. Misalnya kita melakukan sosialisasi kepada kelompok sasaran sekolah itu ada 100 anak murid. Anak murid yang datang mengikuti sosialisasi orang tua ada 50. Besoknya dijadwalkan vaksin, anak muridnya tadinya 100, yang datang cuma 30 orang, 40 orang. Berarti dampak dari sosialisasi ini bukan mau nambah mereka itu mendorong untuk divaksin, malah mengurangi jumlah yang divaksin. Masih banyak keraguan-keraguan. Sehingga kemarin kami rapat dipimpin oleh Pak Sekda dan dihadiri oleh seluruh kepala puskesmas dan serta dihadiri oleh Bapak Kapolres, kemudian dari Badan Bencana Pendidikan, kami sebagai kepala dinas dirubah strategi. Tidak lagi melakukan jadah melakukan sosialisasi dan vaksinasi, tapi sehari ini disosialisasi, hari ini juga lakukan vaksinasi. Sehingga benar-benar terasa nanti jumlah anak murid yang ada itu ya langsung divaksin sepanjang itu memenuhi syarat oleh dokter. Seperti itu saja.